Untuk apa Yesus jadi manusia? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya dikirimin semacam room ya, orang punya room gitu ya, antara mukalab sama orang-orang dari biasalah, dari apa itu, dari itu yang dari saya sering menyebutnya mukalab ya. Itu mereka sangat sangat seru gitu ya. Sangat seru, bahkan dengan penuh ledek merendahkan hujatan lah, seperti itu. Temanya sederhana, ini tema lama ya. Terus saya dikirim, Pak HTD coba dong bikin tayangan untuk membungkam mulut mereka. Nggak usah dibungkam ya. Kalau saya nggak begitu caranya, pakai ayat saja dia nanti mingkem sendiri. Judulnya begini, untuk apa Yesus menjadi manusia? Ya, untuk apa Yesus jadi manusia datang ke dunia ya. Ini jawaban Alkitabiah bukan tafsir ya. Yang sayang disayang, kalian yang mengaku apologeter itu ya, kamu tidak melaksanakan perintah pertama ya. 1 Petrus 3 ayat 15. Perintah pertama seorang apologeter itu apa? Kuduskan Kristus dalam hatimu. Nah, kamu apologeter Tritunggal, apologeter segitiga kaleng-kaleng ya, apologeter Katolik maupun Protestan, salahmu di sini. Kamu tidak kuduskan Kristus dalam hatimu. Boro-boro Pak HTD, kami saja nggak percaya Yesus Kristus, yang kami percaya Yesus gondrong. Betul apa betul? Katolik Protestan aku nanya, apologeter Katolik Protestan aku nanya, yang kamu kuduskan itu Yesus gondrong apa Yesus Kristus yang Allah? Yang gondrong Pak. Kalau yang Allah nanti kami kejang-kejang Pak. Kalau apologeter Tritunggal ya, segitiga itu kuduskan Kristus, wah kejang-kejang Pak, langsung kejang-kejang. Nanti ngikutin pendeta yang dipecat gara-gara tidak bisa menjelaskan Tritunggal di mana Kemang. Untuk apa Yesus menjadi manusia datang ke dunia? Jangan membuat tafsir atas pertanyaan untuk apa Yesus datang ke dunia, sebab Alkitab sudah sangat clear menjelaskannya. Tritunggal, yaitu Katolik dan Protestan, juga mukalab, paling senang membuat tafsir atas pertanyaan untuk apa Yesus datang ke dunia. Itu dia. Makanya mukalab sama apologeter, ngakunya si apologeter Tritunggal dan segitiga ya, itu riuh rendah ya, itu riuh banget, hujat caci maki kalau debat ya. Beda dengan HTD ya. Untuk apa Yesus datang jadi manusia? Nih, ini langsung mingkem Pak, langsung mingkem ya, langsung mingkem ini. Wahyu 1 ayat 8, Yesus datang ke dunia ini membuktikan bahwa Allah itu ada, real, tidak fiktif, bukan ilusi. Nah loh, langsung mingkem ya. Inilah yang paling ditakuti siapapun ketika membahas mengapa Allah harus menjadi manusia. Mereka sangat takut ternyata Allah mereka tidak bisa menjadi manusia, berarti tidak bisa dibuktikan bahwa Allah mereka ada, dan tidak bisa membantah bahwa apa yang mereka yakini itu ternyata cuman fiktif, tidak bisa menolak, cuman ilusi. Yesus berkata, perhatikan kata-kata Yesus, Wahyu 1 ayat 8, Aku yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Makanya Yesus itu Allah yang real, bisa dibuktikan jadi manusia. Di jagat raya ini tidak ada Allah manapun juga yang sanggup membuktikan diri bahwa dia ada dengan cara menjadi manusia. Tidak ada ya, kecuali Yesus. Wahyu 1 ayat 8, inilah bukti Yesus itu Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa yang real, bukan fiktif, bukan ilusi. Ya, sudah nyungsep, mingkem. Untuk apa Yesus menjadi manusia? Baru satu alasan yang saya sebut, untuk membuktikan bahwa Allah itu ada,
langsung mingkem kalian. Kami nggak bisa Pak membuktikan Allah kami jadi manusia, makanya toleransi aja ya, gaduh aja ya. Alasan lain ya, Kejadian 3 ayat 15, Yesus datang ke dunia untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15, yaitu keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular dan ular akan meremukkan tumitnya. Yesus datang ke dunia bukan asal-asalan waktunya, tetapi setelah Allah menyatakan genap waktunya, Galatia 4 ayat 4 ya. Lalu yang kedua, untuk disalib. Yesus datang ke dunia untuk disalib, betul. Ya, kenapa begitu? Dengan cara disalib, maka paku menembus kaki, kena tulang tumit, remuklah tulang tumitnya. Tergenapi ular meremukkan tumitnya, menggenapi Kejadian 3:15 tuh. Kalau Yesus nggak disalib, kira-kira tumitnya remuk nggak? Enggak Pak. Nah, ya orang nggak sadar tuh. Prajurit-prajurit pokoknya mantek aja, dipantek, kakinya dipantek, tangannya dipantek. Dia nggak ngerti apa-apa, padahal itu paku nembus ke tulang ke tumitnya, maka tergenapilah ya, ular akan meremukkan tumitnya. Betul? Betul. Nomor 3, Matius 12 ayat 40, dikubur 3 hari 3 malam, bangkit pada hari ketiga, mengalahkan 2 kuasa dosa, yaitu maut karena dosa waris, 1 Korintus 15 ayat 54, dan sengat atau racun maut, kuasa hukum Taurat, 1 Korintus 15 ayat 55 dan 56. Maka dengan mati lalu bangkit tergenapi, kepala iblis diremukkan, Kejadian 3 ayat 15 tergenapi. Karena kuasa dosa waris dikalahkan, kuasa dosa hukum Taurat dikalahkan. Jadi kepala iblisnya diremukkan, tergenapi dong. Tergenapi. Sebelumnya tumitnya diremukkan, tergenapi dong, tergenapi. Ya Bapak Ibu Saudara, kuasa dosa waris ya, maut karena kuasa dosa waris, dan sengat atau racun. Kalau Anda membaca Markus 16 ayat 18, minum racun maut tidak akan terjadi apa-apa ya, tidak akan binasa. Lah iya, racun maut itu maksudnya sengat. Sengat itu kan punya racun toh. Hei maut, di mana sengatmu? Ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 dan 6. Sengat maut adalah kuasa dosa hukum Taurat. Jadi orang Kristen itu kalau diperhadapkan dengan kuasa hukum Taurat itu tidak akan dapat celaka. Jadi jangan suruh minum racun maut, dalam arti racun ular atau racun kalajengking ya. Ya. Enggak situ lah aku mau ngomong apa ya. Yohanes 19 ayat 30, Yesus berteriak sudah selesai, artinya sudah selesai menggenapi Taurat, menggenapi Matius 5 ayat 17 dan 18. Lalu Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia maka membatalkan Taurat karena Taurat sudah digenapi. Nah Bapak Ibu Saudara, ya untuk urusan bukti bahwa Allah itu ada, ya untuk urusan bukti bahwa Allah itu ada, memang dia harus jadi manusia. Ini yang nggak disadari oleh orang-orang dimanapun juga, termasuk para apologeter Katolik. Waduh Pak, kalau kami itu harus menjelaskan bahwa Yesus datang ke dunia itu untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Ya, nanti sedangkan kami Allahnya bukan Yesus Pak. Nah itu dia masalah toh. Makanya para apologeter Katolik Protestan ya kagak berdaya ketemu sama Mukalab. Coba sama HTD. Ya. 1 menit ya. Kalau HTD ditanya nih, Pak HTD, untuk apa Yesus datang ke dunia? Untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Ya, sebab tidak ada di jagat raya ini Allah yang bisa membuktikan bahwa dirinya ada dengan menjadi manusia. Diam, langsung mingkem dia. Saya nggak perlu jelasin 5 alasan yang lain. Itu saja. Sebab Yesus berkata, aku sudah ada. Yang sudah ada, yang akan datang. Ya, aku adalah aku ada yang aku ada. Untuk membuktikan itu ya harus siap dibuktikan. Jadi apa? Jadi manusia tuh. Real Allahnya. Allah orang Kristen itu real. Kalau Bapa nggak bisa dibuktikan. Bapa Anak Roh Kudus kagak bisa, itu ilusi kok itu. Itu fiktif ilusi. Bapa itu Allah fiktif ilusi, gitu. Nggak bisa dibuktikan. Kalau Yesus bisa.
Ya, seperti itu. Jadi para apologeter ya, apologeter sekarang sudah menghilang ya, termasuk si janda sop katul mentul-mentul itu juga sudah mulai menghilang. Susu kana juga udah mulai menghilang. Terus ya, kutil semena-mena itu ya, kutilwati semena-mena itu kemana itu? Yang udah nenek-nenek itu ya, kutilwati semena-mena itu juga udah nggak nongol ya. Terus yang lainnya juga sudah enggak ya, termasuk termasuk oh kalau si si siapa itu yang penista agama itu sudah enggak, itulah udah kadaluarsa itu ya. Si Deking Gragas juga sudah enggak ada ya. Wak Labu wah, apalagi Kumis Lele mata melotot bom bom kar ya, itu sebentar lagi itu dia sudah makin malu aja ya. Semua apologeter itu kalau kalau bukan Kristen ya kayak gitu. Kalau penyembah Tritunggal wis jadi bulan-bulanan kamu. Termasuk Budia Salah-salan ya toh. Budia Salah-salan, terus empret sorry bola bulet itu, termasuk mampet ya, mampet MYM. Ya. Siapa lagi? Ya nggak ada. Ya. Nggak ada lagi ya. Pokoknya kalau kamu itu masih Tritunggal jadi bulan-bulanan kamu. Jadi bahan olok-olokan ya. Kalau kamu mau jadi apologeter, karena syarat apologeter pertama 1 Petrus 3:15 apa? Kuduskan Kristus dalam hatimu, baru nanti ada syarat yang lain, antara lain adalah harus dengan lemah lembut, dengan hormat terus menyatakan kebenaran dan sebagainya. Ada tayangan saya tentang hal itu. Tapi satu yang paling pokok, kuduskan Kristus dalam hatimu, kamu nggak bisa penuhi. Karena Allahmu bukan Kristus, itu masalahnya ya. Mata melotot, kumis lele atau bom bom kar ya, Wak Labu ya, Deking Gragas ya toh ya, Pithecanthropus erectus ya toh, siapa lagi udah mundur semua ya. Ya, sop katul mentul-mentul janda mundur. Ini si apa, susu kana juga udah mundur itu. Susu kana. Apalagi si kutil ya toh, si kutilwati semena-mena itu mana itu? Kutilwati semena-mena nenek-nenek itu ya. Ya beresit bara Elohim ya. Kutilwati semena-mena udah mundur dia. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk apa Yesus harus menjadi manusia? Jawaban paling nancep apa? Untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Sebab Yesus berkata, Aku sudah ada yang akan datang. Aku itu sudah ada dari dulu, sekarang, selamanya, Alfa Omega. Untuk membuktikan itu, siap jadi manusia, siap. Ada nggak Allah lain yang begitu? Tanpa harus saya menyebutkan 5 alasan lainnya. Udah langsung mingkem. Itu nggak ada yang berani. Itu sama TD. Ayo. Saya nyebutin Allah itu satu aja itu. Untuk membuktikan Allah itu ada. Harus bisa jadi manusia. Siap hadi manusia, karena Yesus itu ada jadi manusia. Bisa menampakkan diri, bisa kepada orang-orang yang dikehendaki. Bukan ngasal-ngasal ya, di langit itu mah ngawur, itu cuman editan itu. Tapi bisa nih, salah satu contohnya. Ya, saya mendengar suaranya walaupun tidak melihat wajahnya. Saya pernah dibawa ke alam maut untuk lihat alam maut, dikuasai oleh roh. Saya pernah dikuasai roh juga untuk melihat penghakiman, bagaimana penghakiman begitu cepat. Yang bisa ngerinci penghakiman, jelasin penghakiman terakhir secara detail cuman pendeta HTD. Yang bisa tahu di alam maut secara detail cuman pendeta HTD. Aku pernah diizinkan Allah ke sana. Pendeta-pendeta gede itu ada di sana semua itu. Pulang ke rumah Bapak itu ada semua. Ayo sekarang antri kalian yang mau pulang ke rumah Bapak, saya sudah kasih tahu ya, kamu nyemplungnya ke alam maut. Tak kasih tahu pendeta-pendeta besar yang nanti matimu beritanya masih pulang ke rumah Bapak, kamu pasti ke alam maut. Nanti jurusan neraka. Segera tobat, yaitu jadilah orang Kristen, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Jadilah apologeter Kristen. Sekolah di tempat kami gratis, tak kasih tahu. Baptis dulu supaya diperbarui keimananmu, supaya pikiran dibuka mengerti kitab suci. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.